Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ruswan Alisya Widiansyah dengan NIM 24083000028. Pada kesempatan ini saya akan membahas pentingnya akhlak terhadap lingkungan, sebuah bagian dari akhlak mulia dalam Islam yang sering kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian akhlak terhadap lingkungan. Secara bahasa, akhlak berarti kebiasaan atau perilaku. Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar kita, baik makhluk hidup maupun benda mati. Maka akhlak terhadap lingkungan adalah perilaku yang mencerminkan kepedulian dan rasa syukur kepada ciptaan Allah. Apa itu akhlak terhadap lingkungan? Islam mengajarkan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari iman. Allah menciptakan alam ini bukan untuk dirusak, tetapi untuk dijaga bersama. Maka setiap tindakan kita terhadap lingkungan akan dipertanggungjawabkan. Hukum mencemari lingkungan. Islam melarang segala bentuk kerusakan terhadap lingkungan karena itu termasuk tindakan yang membawa mudarat. Perbuatan seperti membuang sampah ke sungai atau membakar hutan termasuk dosa besar. Contoh perbuatan mencemari lingkungan. Beberapa contoh perusakan lingkungan di sekitar kita adalah membuang limbah ke laut, membakar hutan, dan menebang pohon secara liar. Hal ini berdampak besar pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana cara kita menunjukkan akhlak terhadap lingkungan? Kita bisa memulainya dari hal sederhana. Contoh, membuang sampah pada tempatnya, menghemat listrik, menanam pohon, dan mengajak orang lain untuk peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya, yakni tantangan dan solusi dalam menanamkan akhlak terhadap lingkungan. Dalam penerapan akhlak terhadap lingkungan, kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi, baik secara individu maupun kolektif. Berikut adalah beberapa tantangan utama. Pertama, yakni kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak orang yang masih memandang urusan lingkungan sebagai hal yang sepele. Mereka merasa bahwa menjaga lingkungan adalah tugas pemerintah atau aktivis, bukan tanggung jawab pribadi. Padahal dalam Islam, manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi, yang berarti kita semua bertanggung jawab menjaga kelestarian alam. Sayangnya, banyak yang belum menyadari nilai moral dan religius dari tindakan menjaga lingkungan. Yang kedua, yakni minimnya pendidikan lingkungan yang terintegrasi. Di dunia pendidikan, nilai-nilai akhlak lingkungan belum banyak diajarkan secara konkret. Pelajaran agama dan moral kadang hanya fokus pada hubungan antar manusia, tanpa membahas tanggung jawab manusia terhadap alam. Bahkan di perguruan tinggi, isu lingkungan masih sering dianggap sebagai ranah sains atau teknik saja. Padahal aspek etika dan akhlaknya sangat penting. Yang ketiga, yakni kebiasaan buruk yang sudah mengakar. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, memakai plastik sekali pakai, dan boros listrik atau yang masih sering kita temui di kampus maupun lingkungan tempat tinggal. Hal ini sering terjadi karena sudah menjadi budaya dan susah diubah jika tidak dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Keempat, yakni kurangnya keteladanan dari figur publik. Banyak pemimpin masyarakat baik di tingkat RT, desa, maupun nasional belum menjadi contoh nyata dalam menjaga lingkungan. Jika para pemimpin tidak menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan, maka
Masyarakat pun sulit untuk mengikuti. Kita butuh figur yang bisa menjadi role model atau teladan dalam akhlak lingkungan. Kemudian yang terakhir, pengaruh budaya materialistik dan konsumtif. Hidup modern saat ini banyak mendorong orang untuk terus membeli barang baru, menekan energi berlebihan, dan mengejar kenyamanan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Hidup seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan tanggung jawab dalam Islam. Meski tantangannya besar, kita tetap bisa menumbuhkan akhlak lingkungan melalui beberapa langkah nyata yang bisa diterapkan di berbagai lini kehidupan. Berikut ini beberapa solusi yang relevan. Yang pertama, pendidikan lingkungan berbasis akhlak sejak dini. Pendidikan menjadi kunci utama. Sejak anak-anak, kita perlu diajarkan bahwa membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, dan menghemat air bukan sekedar tindakan yang baik, tetapi adalah bagian dari akhlak yang mulia. Di tingkat mahasiswa, kita juga bisa mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kegiatan kampus seperti KKN, organisasi, atau komunitas hijau. Kedua, peran keluarga dan lingkungan sekitar. Pendidikan formal tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh keluarga dan lingkungan. Keluarga bisa menjadi tempat pertama menanamkan sikap cinta lingkungan. Misalnya, dengan mempraktikkan gaya hidup minim sampah atau mengajarkan anak untuk menyiram tanaman dan membersihkan halaman rumah. Yang ketiga, peran aktif tokoh agama dan masyarakat di masjid, majelis taklim, dan ceramah agama bisa menjadi media penyampaian pesan moral tentang pentingnya menjaga alam. Misalnya, khutbah Jumat bisa membahas bagaimana Islam memerintahkan umatnya untuk tidak merusak bumi. Dengan begitu, nilai akhlak lingkungan bisa menyebar secara lebih luas dan menyentuh aspek spiritual. Kemudian, yang keempat, penerapan regulasi dan sanksi edukatif. Pemerintah perlu membuat aturan yang jelas dan tegas terkait perlindungan lingkungan, serta memberi sanksi kepada pihak-pihak yang merusaknya. Namun, yang tak kalah penting adalah sifat edukatif dari sanksi tersebut, agar orang-orang yang melanggar bisa memahami kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Yang terakhir, pemanfaatan media dan teknologi. Sebagai generasi muda yang lekat dengan teknologi, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan, termasuk tentang akhlak lingkungan, seperti kampanye digital, video pendek, dan konten edukatif bisa menjadi sarana untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan atau alam. Selain itu, teknologi juga bisa digunakan untuk menciptakan solusi praktis seperti aplikasi daur ulang, sistem irigasi pintar, atau pengelolaan sampah berbasis komunitas. Dapat disimpulkan bahwa menanamkan akhlak terhadap lingkungan memang bukan hal mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil. Dibutuhkan kerjasama antara individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Terlebih lagi, kita sebagai mahasiswa bisa menjadi agen perubahan dengan memberi contoh yang baik dan menyuarakan pentingnya menjaga bumi, tidak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua untuk menjaga lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.